Dunia pendidikan Indonesia berutang besar pada pesantren. Sebab jauh sebelum ada sistem pendidikan formal yang sekarang kita kenal, pesantren telah menjadi lembaga pendidikan yang diterapkan luas di Indonesia. Pada umumnya, pesantren berawal dan berpusat pada sosok kiai yang memiliki ilmu untuk dibagi. Para santri datang mengaji, bahkan sebagian mondok di sana. Karena itu tempat itu disebut pondok pesantrian atau pondok pesantren. Dulu di pesantren para santri hanya belajar ilmu-ilmu agama seperti tafsir, hadis, fikih, nahwu syaraf, dan lain-lain. Tapi kini pesantren pada umumnya telah menerapkan program terpadu pendidikan agama dan umum seperti sains, sosial, hingga ilmu kejuruan. Maka tak heran jika kini lulusan pesantren memiliki kesempatan yang sama dengan sekolah umum. Banyak lulusan pesantren yang kuliah di perguruan tinggi umum seperti ITB, UI, UGM, dan lain-lain. Lulusan pesantren selain tersebar di Mesir, Timur Tengah, juga tak sedikit yang kuliah di Eropa dan Amerika. Alumni pesantren bukan hanya jadi dai dan ulama, tak sedikit yang menjadi pengusaha, pejabat, bahkan presiden. Metode pembelajaran pesantren awalnya bersifat personal dan informal yang disebut dengan sorogan. Kiai mengajarkan materi sesuai dengan capaian dan kemampuan si santri. Tapi kini, pada umumnya, pesantren telah menerapkan metode pengajaran klasikal seperti sekolah pada umumnya. Sekolah asrama atau boarding school memang bukan hanya milik pesantren, tapi konsep mondok di pesantren sangat khas. Bukan hanya melatih kemandirian, tapi juga melatih kedisiplinan ibadah ritual dan pembentukan spiritual. Pendidikan karakter yang sekarang menjadi tema sentral dalam pendidikan modern telah menjadi inti pendidikan pesantren selama berabad-abad. Adab sebelum ilmu, character before knowledge adalah prinsip pendidikan pesantren. Bukan hal yang aneh jika seorang santri harus berkhidmat kepada kiai selama bertahun-tahun tanpa diajarkan satu kitab pun. Kiai bertujuan membentuk adab sang santri sampai betul-betul siap menerima ilmu. Karena tujuan pendidikan bukan hanya taklim, pengajaran, tapi juga takdib, pembentukan karakter. Jika sekolah modern kini tengah ramai-ramai back to nature dengan konsep sekolah alam, maka pesantren sejak dulu telah bersatu dengan alam. Pesantren bukan tempat yang terisolasi dari alam sekitar. Masjid, asrama, sawah, dan kebun selalu menjadi kesatuan yang tak terpisahkan membentuk lingkungan pesantren. Kegiatan belajar tidak terbatas pada mengaji di surau, tapi juga menggarap lahan, memelihara lingkungan adalah bagian pembelajaran di pesantren. Di tengah komersialisasi pendidikan yang menempatkan sekolah sebagai wilayah elit yang tak peka sosial, pesantren menunjukkan sebaliknya. Tak ada benteng yang memisahkan pesantren dari lingkungan sekitar. Pesantren selalu menjadi bagian dari masyarakat, aktif dalam pemberdayaan ekonomi dan melestarikan budaya lokal. Santri-santri disebar ke masyarakat bukan hanya untuk berceramah, tapi juga untuk mengabdi. Pesantren mengajarkan Islam hingga intinya, yaitu sebagai agama rahmatan lil alamin, memperjuangkan kemanusiaan, menghormati perbedaan, menumbuhkan cinta tanah air. Sejarah membuktikan para kiai dan santri berada di barisan depan membela republik ini bersama semua elemen bangsa tanpa melihat perbedaan. Perbedaan dipandang sebagai rahmat, bukan laknat. Karena itu, intoleransi, takfirisme, radikalisme tak mendapat tempat dalam tradisi pesantren. Pesantren bukan hanya sebuah lembaga pendidikan, tapi juga tempat merawat kekayaan budaya bangsa. Tak berlebihan jika Martin van Bruynesen menyebut pesantren sebagai one of Indonesia's great tradition. Selanjutnya, santri tak hanya jago ngaji, tapi juga jago berbisnis dan berkreasi kuliner. Seperti santri di Ciamis yang berkreasi membuat bakso instan. Tak disangka, bakso instan ini laris manis dipesan hingga keluar kota dan mancanegara. Selamat datang di Pondok Pesantren Al-Masturiah, Ciamis, Jawa Barat. Disinilah puluhan santri yang datang dari berbagai daerah di Jawa Barat menimba ilmu agama Islam. Gak cuma mengaji,
Para santri pun diajari ilmu kemandirian melalui wirausaha kuliner bakso sapi instan. Asep Mausul bersama istrinya Eris Sakinah yang merupakan pimpinan pesantren ini mendidik para santri untuk terlibat dalam pembuatan bakso hingga pengiriman. Hasilnya pun gak tanggung-tanggung. Bakso instan yang diberi label bakso pribumi ini laris dipesan hingga ke mancanegara. Singkatnya itu 2 bulan sekali kita membuat varian rasa baru yang dulu pernah seblak bakso, pernah bakso ikan, bakso beranak, bakso apapun. Jadi mereka tahu bagaimana cara strategi dalam menjual barang, strategi dalam menghasilkan, intinya santri kreatif. Bakso sapi jumbo instan ini tidak mengandung pengawet agar tidak basi. Bakso dikemas dengan cara vakum. Sebagian santri sudah merasakan manfaat terjun langsung berwirausaha. Selain mendapat uang untuk tambahan jajan, mereka juga mendapatkan ilmu kemandirian usaha bisnis kuliner online. Jadi pengusaha, jadi orang yang berpendapat masyarakat. Dalam sehari, usaha bakso instan ini bisa mengirim hingga 300 paket bakso ke berbagai kota besar di Indonesia. Usaha yang sudah berjalan selama 3 tahun ini semakin berkembang melalui pemasaran online. Hasilnya pun digunakan untuk membangun fasilitas pesantren, menampung santri yatim piatu, dan membebaskan mereka dari biaya. Pengelola pesantren ini berharap bekal kewirausahaan online ini menjadikan anak didiknya mampu bersaing di era digital ini. Yopi Andreas melaporkan untuk NET.